Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnesia Amin, selaku pembicara pemerintah satu, akan menyampaikan argumen dalam 3, 2, 1. Sidang ini menyesali artis yang pernah tersandung kasus hukum tetap diperbolehkan tampil di televisi. Kami selaku tim pemerintah setuju terhadap mosi tersebut. Mosi ini hadir karena adanya keresahan yang timbul akibat artis yang telah terjerat kasus hukum tetap diperbolehkan tampil di acara televisi dengan bebas. Kemudian, artis adalah orang yang terkenal lantaran terlalu dekatnya dengan dunia pemberitaan atau pers. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi ketiga, artis diartikan sebagai orang yang terkenal dan masyhur. Kemudian, kenapa ini penting untuk disesali oleh sidang yang memperbolehkan artis tersebut mondar-mandir di televisi? Karena tidak seharusnya artis-artis yang terkena kasus hukum tersebut muncul di televisi dan menjadi konsumsi masyarakat. Sebenarnya, baik masyarakat maupun KPI sudah berusaha melakukan advokasi. Advokasi agar lembaga penyiaran tidak melakukan siaran terhadap hal-hal yang tidak begitu penting seperti menyiarkan artis-artis yang terkena masalah. Kemudian, tujuan dari keputusan ini patut untuk disesali karena agar Dewan dapat mengkaji kembali atas keputusan tersebut. Karena menurut pandangan kami, sidang tersebut harus menilai mana yang baik untuk dipertontonkan kepada masyarakat dan mana yang bukan. Dan sudah sangat jelas bahwa artis yang terkena kasus ini merupakan sebuah cerminan yang buruk untuk dikonsumsi masyarakat. Kemudian, menurut pandangan saya, seorang artis itu bisa menjadi idola atau panutan di masyarakat. Sosok panutan merupakan orang yang dapat dijadikan sebagai teladan hidup. Kemudian, dalam kehidupan nyata, pasti salah satu dari kita yang berada di sini pernah memiliki rasa atau menyenangi seorang artis dalam hati kita, tentu ingin menjadi seperti artis tersebut. Yang mana tentu kita lihat artis tersebut itu uh, yang diidolakan itu mempunyai perilaku yang baik, tutur kata yang santun, atau dia seorang yang agamis. Nah, tentu dari itu kita menjadikan seorang artis itu panutan karena sisi positif yang dimilikinya. Namun bisa dibayangkan bila di televisi banyak artis yang terkena masalah dan berakibat ia terjerat hukum, tetapi masih saja sering muncul di televisi. Bukankah ini menjadi contoh yang tidak baik? Saya akan paparkan beberapa contoh mengenai kasus-kasus artis di negara kita yang tetap masih tampil di televisi walaupun terkena kasus. Yang pertama adalah kasus narkoba. Seringkali kita dengar di televisi artis banyak yang mengkonsumsi narkoba dengan berbagai alasan. Artis dan publik figur kerap merasa sering mempunyai masalah pribadi baik sebagai resiko pekerjaan, tuntutan eksistensi, masalah keluarga maupun masalah lain yang mengganggu kehidupannya. Namun, apapun alasannya, mengkonsumsi narkoba adalah hal yang salah. Beberapa nama yang sering kali terjerat kasus antara lain seperti Ridho Roma. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ridho Roma? Ia adalah pedangdut yang ditangkap polisi pada 7 Februari 2021 dan dinyatakan positif amfetamin. Padahal Ridho baru saja 1 tahun keluar dari penjara karena kasus yang sama. Sebelumnya, Ridho Roma ini terbukti bersalah atas kepemilikan sabu seberat 0,7 gram. Ridho lantas divonis 1,5 tahun penjara dan 10 bulan rehabilitasi. Dia bebas kemudian pada 8 Januari 2021. Kemudian yang kedua adalah kasus Roy Martin, yang pernah ditangkap pada 2 Februari 2006 atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 gram. Kemudian, Roy yang sempat dipercaya sebagai pembicara untuk pencegahan narkoba ternyata harus terjerumus kembali ke lubang yang sama. Ia kembali ditangkap pada 13 November 2007 di Surabaya saat kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah hotel. Roy ditangkap bersama barang bukti sabu seberat 1 gram dan 1 gram dan 1 ons sabu. Kemudian alat hisap bong sisa aluminium foil seberat 0,5 ons. Hal seperti itu tentunya menjadi sebuah hal yang lucu dalam masyarakat. Mengapa?
bagi seseorang yang telah dipercaya untuk melakukan pencegahan narkoba, tetapi dirinya sendiri yang mengkonsumsi narkoba. Nah, ini tentunya menjadi sebuah keanehan. Kemudian, dilansir dari warkatalife.com, seorang psikologi bernama Auli Grasita mengungkapkan bahwa fenomena artis terjerat narkoba bisa berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya penggemar fanatik mereka. Dalam kacamata psikologi, ia menyebut bahwa artis atau public figure ini dapat menjadi role model bagi penggemarnya. Para penggemar kerap terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang dilakukan idolanya, karena ada kaitan emosional yang ditimbulkan dari sikap menggemari. Nah, ini menjadi suatu cerminan yang berdampak buruk. Bagaimana seorang artis yang menjadi role model bagi banyak orang justru menyesatkan bagi banyak orang tersebut. Kemudian kasus yang kedua adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang termasuk kriminalitas. Beberapa waktu lalu tentu kita mengenal seorang artis yang terkena masalah ini, yaitu Saiful Jamil. Beliau bebas dari tahanan pada 2 September 2021. Bahkan momen tersebut diliput besar-besaran oleh media. Padahal Saiful Jamil ini adalah pelaku kekerasan seksual pada anak. Dan itu merupakan perbuatan tercela, tetapi masih menjadi tontonan masyarakat. Nah, jika masyarakat ini mendukung atas perbuatan tersebut dan menontonnya, nah, dampak yang akan timbul yaitu masyarakat menganggap memaklumi penyebab Saiful Jamil ini masuk penjara dan membuat pelaku tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Dan bisa saja pelaku menganggap kekerasan seksual tersebut merupakan sesuatu hal yang normal. Kemudian korban kekerasan seksual tersebut menjadi semakin takut terbuka atau bicara atas pelecehan yang dialaminya. Kemudian psikologis dari korban menjadi terpukul kembali dan bisa saja sulit untuk pulih ketika pelaku malah disambut sebagai pahlawan. Untuk itu, saya sangat baik apabila sidang ini menyesali atas keputusan tersebut, karena seorang artis hendaknya menghormati wewenang dan berperilaku sesuai kebijakan, bekerja sesuai dengan ketentuan. Kemudian artis itu dipandang sebagai salah satu perwakilan negara atau dapat menjadi wajah suatu negara. Bayangkan apabila dipertontonkan seperti ini, pasti tidak hanya masyarakat yang merasa resah dan timbul ketidaknyamanan, tetapi negara lain juga pasti juga menonton dan menimbulkan citra buruk bagi negara kita. Oleh sebab itu kami dari tim pemerintah setuju terhadap mosi ini. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada tim kontra. Yang pertama, setelah disajikan beberapa dampak tadi, apa yang melatar belakangi seorang artis tersebut masih dapat tampil di televisi? Kemudian, jika tetap diizinkan, apa yang harus dilakukan ketika dampaknya yang ditimbulkan yaitu mempengaruhi psikologis seseorang? Terima kasih. Baik, perkenalkan saya dari tim pembuka pertama pihak oposisi. Ingin menyampaikan argumen saya dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Mosi tentang sidang ini menyesali artis yang pernah tersandung kasus hukum tetap diperbolehkan tampil di televisi. Pihak kami menolak mosi tersebut, karena mosi tersebut dinilai kurang berpihak, memiliki kepedulian terhadap artis yang sedang bekerja sebagai artis tersebut. Akhir-akhir ini di dunia hiburan dan jagat maya dihebohkan dengan artis yang tersandung oleh sebuah kasus hukum yang besar dan telah keluar dari penjara, tampil kembali dalam acara-acara di televisi. Banyak pihak yang pro dan kontra tentang artis yang tampil di televisi tersebut setelah keluar dari penjara karena kasus hukum yang sangat berat. Menurut pandangan kami, mengenai artis yang pernah tersandung dalam kasus hukum, terlebih lagi pernah dipenjara, yang tetap diperbolehkan tampil di televisi merupakan hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan secara besar-besaran. Akan tetapi yang patut untuk dipermasalahkan adalah ketika artis yang baru saja keluar dari penjara disambut secara besar-besaran bagaikan pahlawan yang berprestasi dan berjasa bagi negeri ini. Sebenarnya artis yang tersandung kasus yang sampai dipenjarakan jumlahnya banyak, tetapi kasusnya yang berbeda-beda, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat.
Terkadang juga mereka masuk penjara lantaran difitnah atau membela hak mereka dan kalah dalam persidangan dalam sebuah sengketa. Jadi ketika mereka keluar dari dalam penjara dan mereka tampil kembali dalam dunia hiburan di televisi merupakan hal yang wajar-wajar saja. Lantaran hal tersebut merupakan pekerjaan yang dimiliki oleh para artis tersebut. Maka kita pun juga harus menghargainya. Toh juga mereka dan kita sama-sama manusia yang sama-sama butuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kita pun juga harus berpikir bahwa seorang artis pun juga memiliki anak, istri, suami, orang tua yang harus diberikan nafkah untuk memenuhi segala kebutuhannya. Terlebih lagi ketika artis tersebut berada dalam penjara, otomatis ia tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan saat berada di penjara. Dan saat keluar dari penjara ketika ia ingin mengganti kewajibannya dalam menafkahi keluarganya dengan cara kembali bekerja sebagai artis dalam dunia hiburan malah ditolak dan dipermasalahkan oleh banyak orang. Terkadang juga artis-artis yang pernah masuk dalam penjara tersebut merupakan artis yang masih berusia muda, sekitar umur 20 sampai dengan umur 50 tahun. Umur 20 sampai 50 tahun tersebut merupakan umur yang masih produktif, terutama mereka yang notabene merupakan pekerja seni dalam dunia layar kaca yang masih produktif untuk menghasilkan karya-karya yang beraneka ragam. Maka dari itu sebaiknya perlu diberikan kepada mereka, para artis yang pernah tersandung dalam kasus hukum dan pernah masuk dalam penjara untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa diri mereka sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Dengan memberikan kesempatan tersebut, mungkin saja mereka akan berubah lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan juga kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disingkat KPI untuk terus mengawasi mereka dan kepada pihak-pihak yang berwenang, misalnya produser ataupun juga keluarganya, untuk memberikan arahan dan nasihat kepada para artis yang pernah masuk dalam penjara tersebut supaya mereka tidak masuk kembali pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh pihak pembuka. Pertama, pemerintah. Mengenai penampilan artis yang terkandung kasus hukum tampil dalam televisi yang berkaitan dengan membentengkan hak perseorangan dan hak orang banyak, menurut saya sebenarnya tidak, di mana artis tersebut juga memiliki keluarga yang mungkin jumlahnya banyak, kemudian memiliki anak, buah, atau pegawai yang mungkin juga jumlahnya lumayan banyak juga. Nah, dalam hal ini kan sama saja mementingkan hak orang banyak. Selain itu juga artis tersebut tampil dalam televisi untuk menghibur banyak orang dan juga mementingkan orang banyak juga. Apalagi mendapatkan hiburan juga merupakan hak orang banyak. Mengenai orang yang tidak setuju atau terganggu dengan artis yang tersandung kasus hukum tampil di televisi, itu merupakan hak yang harus dihormati. Tetapi juga mereka harus menghormati hak orang lain juga. Contohnya hak mencari nafkah untuk keluarga, di mana artis tampil di televisi merupakan sebuah pekerjaannya yang otomatis juga untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Jadi pendapat mengenai hanya mementingkan perseorangan itu menurut saya salah kaprah. Yang kedua, mengenai dampak psikologis seseorang yang terganggu karena tampilnya artis yang tersandung hukum di televisi, hal tersebut sebenarnya dapat diatasi. Misalnya artis yang terkait dan beberapa temannya saat tampil di televisi tidak lagi mengungkit-ungkit kembali kasus atau masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, pihak televisi juga melakukan sensor terhadap hal-hal yang dirasa kurang baik atau yang memang tidak baik sama sekali. Dan mungkin juga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap artis yang pernah tersandung kasus hukum tersebut. Apabila hal-hal tersebut tidak mampu mengurangi dampak psikologis seseorang yang timbul karena artis tersandung kasus hukum tampil di televisi, maka saya menyarankan untuk tidak menonton televisi ataupun tayangan-tayangan yang ada di handphone seperti tayangan di YouTube atau di Instagram
atau di Facebook yang terdapat artis yang bersangkutan tampil, supaya kedua belah pihak sama-sama baik dan tidak saling dirugikan. Kemudian saya ingin bertanya kepada pihak pemerintah. Apabila artis yang tersandung kasus hukum tidak diperbolehkan tampil di televisi, maka bagaimana solusinya ketika artis tersebut mengandalkan sebagai artis sebagai pekerjaannya? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya dari tim pemerintah pembuka kedua akan memulai pidato dengan 3, 5, 3, 2, 1. Artis merupakan seorang public figure, di mana mereka adalah sosok yang penting dan dikenal banyak orang dengan skill dan bakat yang ditunjukkan di mata publik. Banyak orang akan mengidolakan mereka dengan skill yang mereka miliki. Kehidupan dari seorang artis memang selalu diperbincangkan. Tidak sedikit artis yang mengalami kesalahan dan harus berurusan dengan hukum. Sebagai tim pemerintah, di sini saya setuju bahwa Dewan menyesali artis yang pernah tersandung kasus hukum tetap diperbolehkan tampil di televisi. Seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah pembuka pertama, baru-baru ini sedang viral seorang public figure pelaku pelecehan seksual yang telah keluar setelah tahun-tahun mendekam di penjara. Public figure ini kemudian disambut dengan meriah dan kemudian diundang ke beberapa stasiun televisi. Sekilas memang hal ini memang dapat dianggap hal yang biasa karena pelaku telah menjalankan hukuman. Namun, hal ini akan menjadi sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis korban pelecehan seksual, apalagi penyambutan yang dilakukan dengan sangat meriah dan ditayangkan di media sosial maupun televisi. Rasanya tidak ada empati sedikit pun untuk para korban. Pelaku memang telah melaksanakan hukuman selama 5 tahun, namun para korban mengalami trauma akibat kekerasan seksual seumur hidupnya. Ketua Laboratorium Intervensi Sosial dan Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengatakan bahwa trauma yang timbul akibat mengalami pelecehan seksual tidak dapat secara pasti diketahui. Luka psikologis yang berdampak pada korban memiliki waktu pemulihan yang tidak kenal waktu dan trauma akan terus ada. Bisa dibayangkan apabila seorang yang mengalami luka psikologis yang sangat dalam, kemudian dalam proses penyembuhannya tersebut, dia melihat pelaku yang merupakan seorang public figure tampil di layar kaca menghibur masyarakat tanpa ada beban sedikit pun. Betapa terpuruknya para korban dan para keluarganya, sedangkan mereka berusaha sekuat tenaga menyembuhkan trauma dalam hidupnya. Para public figure yang telah tersandung kasus hukum seharusnya memang tidak lagi tampil di layar kaca, apapun kasus yang dialami mereka, tidak hanya dalam hal kasus pelecehan seksual. Di Indonesia masih banyak public figure yang memiliki segudang prestasi yang layak memberikan motivasi kepada para penonton, memberikan dampak baik kepada para penonton tanpa ada kasus hukum yang menjerat mereka sebelumnya. Seorang artis memang manusia yang biasa yang tidak luput dari kesalahan, namun mereka seharusnya dapat memberikan teladan dan juga contoh baik karena setiap langkah mereka selalu menjadi sorotan publik. Akan lebih baik jika artis yang tampil di layar kaca adalah mereka yang memberikan contoh dan dampak yang lebih baik pada masyarakat. Karena saat ini banyak orang-orang yang memiliki bakat yang baik namun tidak di-up sama sekali karena kalah dengan orang-orang yang suka mencari sensasi. Selain itu, jika artis-artis yang telah tersandung kasus hukum masih saja bisa tampil di televisi, maka hal ini bisa jadi tidak memberikan efek jera, walaupun mereka telah mendapatkan hukuman. Bisa saja mereka melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama karena masih bisa tampil di layar televisi seperti sebelum mengalami kasus hukuman. Mereka akan berpikir bahwa, oh saya sudah melakukan kesalahan, namun saya masih bisa melakukan dan mendapatkan pekerjaan sebelumnya seperti sebelum saya melakukan kesalahan yang sama. Jika seorang artis yang telah terkena kasus hukum tidak lagi boleh tampil di televisi, maka
Ini akan menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri dan juga artis-artis lain. Mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak, berbuat, dan berpikir-pikir ulang ketika akan melakukan suatu kesalahan. Sehingga apa yang ditampilkan di televisi akan lebih bermutu dan juga lebih baik karena orang-orang yang ditampilkan hanyalah orang-orang yang bermutu saja. Kemudian para penonton televisi ini juga bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak yang setiap hari menonton televisi dan telah menganggap televisi sebagai sahabat yang menemani setiap hari. Bahkan jika di lingkungan keluarganya sibuk bekerja dan tidak ada orang dewasa yang mendampingi saat menonton televisi ini, penyedia hiburan ini dapat menghilangkan kesepian karena tidak ada orang yang berada di rumah. Ada penelitian yang mengatakan bahwa kegiatan anak dalam menonton televisi ini seminggu mencapai 30 jam. Hal ini tentu menandakan tingginya intensitas anak dalam menonton televisi. Jika tidak diimbangi dengan tayangan yang baik dan orang-orang yang baik, maka akan membahayakan anak tersebut. Apalagi jika menontonnya ini sendirian tanpa didampingi oleh orang dewasa. Jika mereka mengetahui bahwa orang-orang yang tampil di televisi ini adalah orang yang telah tersandung kasus hukum dan mereka belum paham benar akan kasus tersebut, maka bisa saja dia menganggap jika kasus yang dilakukan tidak sepenuhnya salah dan meniru hal tersebut, karena para pelaku bisa bebas tampil seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Kemudian saya akan memberikan sanggahan kepada tim oposisi pembuka pertama, yang mengatakan bahwa artis yang terkait dan beberapa teman artisnya tidak mengungkit masalah yang terjadi, maka tidak akan berpengaruh pada kondisi psikologis korban. Dan saran agar tidak menonton televisi dan juga menggunakan handphone. Menurut saya, tanpa artis tersebut membahas kasus yang telah dilakukan oleh korban pun akan tetap ingat mengenai trauma-trauma yang mengganggu kondisi psikologisnya karena melihat orang tersebut tampil di televisi. Bahkan ada seorang korban di sini korban yang saya sebutkan khususnya pada korban pelecehan seksual yang pelakunya ini sudah meninggal dan otomatis tidak melihat pelaku lagi, kondisi psikologis dan trauma-trauma masih saja belum sembuh, apalagi sampai melihat korban tersebut di televisi. Dan untuk saran agar tidak menggunakan HP dan televisi, setiap orang tentu butuh hiburan dan juga hiburan itu dapat tersedia salah satunya dengan menggunakan HP dan juga menonton televisi. Korban akan sangat jenuh apabila tidak mendapatkan hiburan sama sekali, apalagi kondisi psikologisnya sedang tidak baik-baik saja. Menjawab pertanyaan tim oposisi pembuka pertama, yaitu solusi mengenai artis yang hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai artis di televisi saja. Selalu ada konsekuensi yang didapat dari apa yang dilakukan oleh seseorang ketika seorang artis tersebut kehilangan pekerjaan di televisi karena tersandung kasus hukum, yaitu salah satu konsekuensi yang didapatkan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh artis tersebut yaitu dengan membuka bisnis. Ada berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan, mulai dari bisnis kecantikan maupun bisnis kuliner. Terima kasih. Zoom limit. Baik, saya Anissa Nurul Cahya, pembicara kedua dari tim oposisi pembuka, akan menyampaikan pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Saya, tim oposisi, tidak menyetujui mosi yang menyatakan Dewan menyesali artis yang pernah terjerat hukum diperbolehkan lagi untuk tampil di televisi. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tentu pernah melakukan kesalahan. Manusia memiliki kapasitas hidup yang beragam. Manusia juga pasti memiliki keterbatasan, seperti halnya kehidupan artis seorang seniman layar kaca yang tentu juga memiliki bermacam cerita di kehidupan nyata mereka. Bagaimanapun mereka manusia biasa yang tetap saja pernah melakukan kesalahan, dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar. Dan tidak dipungkiri beberapa dari mereka terjerat kasus hukum dan mungkin harus dipenjara. Mereka tentu memiliki latar belakang besar mengapa mereka bisa sampai terjerat hukum. Tetapi sebagai manusia, tidak menutup kemungkinan setelah terjerat hukum, mereka bisa merubah diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik.
Dunia pertelevisian memang harus lulus seleksi penayangan karena apa yang tampil di televisi bisa menjadikan bahasan krusial bagi netizen dan penonton. Artis yang dulunya terjerat hukum akan bisa lebih baik jika tetap diberi izin tampil lagi di televisi dengan pandangan aspek yang lebih positif. Karena pada dasarnya kepribadian seseorang bisa saja berubah. Kepribadian merupakan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang dimiliki masing-masing orang secara berbeda. Beberapa orang cenderung menganggap kepribadian sebagai sesuatu yang tetap, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Rupanya kepribadian adalah sesuatu yang dinamis dan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ahli psikolog di University of Illinois di Urbana mengatakan bahwa kepribadian adalah fenomena perkembangan. Ini bukan hanya hal yang statis. Nah, jadi hal ini sama bahwa artis juga manusia yang bisa saja kepribadiannya awalnya terlihat buruk menjadi lebih baik. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang artis yang telah terjerat hukum memang dianggap negatif, tapi bisa dilihat lagi, tidak semua artis yang pernah terjerat hukum akan berperilaku buruk secara terus-menerus. Mereka bisa mengubah jati diri mereka untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, bahkan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Masih ada sisi baik mereka yang perlu ditunjukkan lagi sebagai contoh bahwa mereka telah berhasil melewati hal yang menyulitkan kehidupan mereka yang menyebabkan mereka harus terjerat hukum. Para artis yang terjerat hukum tentu memiliki permasalahan kasus yang berbeda-beda. Tentu para dewan harus memutuskan kembali untuk tetap menyetujui para artis yang terjerat kasus hukum bisa tampil di televisi pada sisi kehidupan mereka yang berbeda dari sebelumnya. Karena bisa jadi para artis itu mungkin dulu memiliki permasalahan yang kompleks dan di luar kendali mereka sehingga melakukan tindak kasus hukum. Nah, tentu penyesalan para artis ini bisa diperbaiki di waktu kemudian dan berkarya seperti biasa dengan pembelajaran baru dan melakukan hal-hal yang lebih positif lainnya. Para artis ini tentu memiliki kemampuan sebagai seniman di layar kaca, yang tentu membutuhkan banyak apresiasi sebagai pekerjaan mereka. Tentu jika mereka tidak diizinkan untuk tampil lagi di layar kaca akan membuat mereka kehilangan pekerjaan mereka sebagai seniman. Bahkan penggemarnya yang mungkin sudah mengetahui seluk-beluk dan sifat artis yang mereka kagumi, akan merasa kecewa karena tidak bisa melihat sisi baiknya lagi dari artis tersebut. Perlu diperhatikan lagi bahwa artis-artis yang terjerat hukum akan ada rasa jera yang membuatnya lebih berhati-hati lagi agar tidak sampai berulah hingga menyeretnya ke ranah hukum. Terkait psikologi korban dari tindak kejahatan yang mungkin pernah dilakukan artis, tentu bisa saja mempengaruhi, tapi kita tidak tahu secara pasti permasalahan mereka pelaku dan korban. Bisa saja mereka sudah menyelesaikan permasalahan mereka secara clear. Juga mungkin korban sudah bisa memaafkan artis tersebut. Bahkan pelaku atau artis yang bertindak kejahatan pun sudah dihukum sesuai undang-undang yang berlaku dan tentu sudah bertanggung jawab atas apa yang dulu artis tersebut lakukan. Memang terlihat tidak pantas, tapi apa salahnya memberi kesempatan bagi mereka untuk tetap kembali dalam pekerjaan mereka sebagai public figure yang kemungkinan besar perilakunya sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Dilihat dari keadaan ini di negara Indonesia, masih banyak juga artis yang pada akhirnya bisa bangkit setelah terjerat kasus hukum. Misalnya beberapa artis yang dulu pernah tersandung kasus narkoba dan sempat dipenjara, sekarang masih bisa bersinar kembali dengan kemampuan mereka di layar televisi. Mereka akan menghapus kasus mereka dengan menampilkan hal-hal yang lebih baik pada kesempatan ini. Dari adanya kasus-kasus yang pernah terjadi, ada juga manfaat yang bisa diambil dari kejadian yang menimpa artis tadi sebagai pembelajaran para artis lainnya, yaitu yang pertama untuk lebih berhati-hati dan tidak berbuat semuanya sendiri yang bersifat melanggar hukum. Yang kedua, lebih mampu meningkatkan kualitas diri dengan menjauhkan hal-hal yang bersifat negatif. Dan yang ketiga, bisa lebih mempertahankan karir atau image-nya daripada keegoisan atau kehilafan yang berujung penyesalan. Artis-artis juga memiliki kualitas atau spesifikasi yang memang diperlukan oleh industri televisi. Tentu jika mereka tidak bisa tampil lagi di layar kaca, bisa menyebabkan sedikitnya menurunnya dan ketertarikan para penonton. Padahal artis-artis yang masyhur tentu akan memberikan pengaruh dan dampak besar bagi keberhasilan industri hiburan televisi. Tentu hal tersebut bisa menjadi acuan untuk bisa menghidupkan lagi artis yang terjerat hukum
bisa kembali muncul di layar televisi sebagai artis yang lebih profesional. Ditambah lagi, mereka yang terjerat hukum pasti sudah mendapatkan bimbingan atau rehabilitasi dari pihak kepolisian, sehingga mereka pasti akan lebih memahami apa kesalahan mereka dan berusaha tidak mengulangi lagi dan bisa berkarya lebih baik lagi. Mereka juga sudah mendapat edukasi sesuai kasus mereka masing-masing yang menambah pembelajaran bagi mereka, para artis yang terjerat hukum. Jadi pasti mereka sudah memiliki pedoman kuat bahwa mereka akan lepas dari perbuatan yang merugikan mereka sendiri dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimanapun juga, mereka ada manusia yang memiliki kesalahan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kesalahan mereka bisa dijadikan pembelajaran berharga untuk mereka dan orang lain. Bisa juga mereka akan kehilangan pekerjaan mereka, di mana mereka memiliki kemampuan kuat di dunia pertelevisian. Jika tetap didukung dan diberi kesempatan untuk lebih profesional, artis tersebut bisa memberikan yang lebih baik dari sebelumnya dan kembali memajukan dunia televisi. Dari itu, artis yang pernah terjerat seharusnya masih diperbolehkan untuk tampil di televisi. Sekian, terima kasih. Baik, saya dari pihak pemerintah penutup 1 akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Sidang ini menyesali artis yang pernah tersandung kasus hukum tetap diperbolehkan tampil di televisi. Sebelum memasuki argumen, izinkan saya membidas beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim oposisi sebelumnya. Poin yang akan saya bidas pertama yaitu mengenai bahwasannya tokoh atau seorang artis memiliki latar belakang besar mengapa bisa terjerat hukum itu dianggap sebagai kemanusiaan dan mampu merubah dirinya lebih baik apabila diberikan izin tampil lagi di televisi. Perlu kita ketahui bahwasannya menjadi artis pada dunia pertelevisian bukan hanya menjadi seorang artis, aktor, dan sebagainya, di mana mereka juga akan menjadi public figure. Apabila membahas mereka akan berubah lebih baik lagi dengan izin tampil di televisi, apakah merubah diri seseorang yang pernah terjerat hukum harus melalui perizinan tampil kembali? Bahkan sebenarnya dalam mengubah menjadi diri yang lebih baik bisa dilakukan rehabilitas sehingga mental dan segalanya dari orang tersebut tetap akan kembali. Tim oposisi mengatakan seolah-olah hanyalah televisi yang menjadi sarana dan prasarana untuk mengubah diri mereka. Padahal banyak sekali hal yang dapat dilakukan selain tampil di televisi di mana mereka akan menjadi konsumsi publik. Selanjutnya yaitu tim oposisi mengatakan apabila tidak dilaksanakannya mosi ini juga akan memberikan secara peringatan untuk berhati-hati dan tidak berbuat semaunya dengan mengambil pelajaran. Alasan tersebut jelas tidak terstruktur dan lemah untuk memberikan kesempatan pada artis yang pernah terjerat kasus hukum. Karena apa? Padahal apabila ditelaah kembali, kemungkinan yang besar terjadi adalah normalisasi kasus hukum, di mana para pelaku dinilai tetap bisa melaksanakan hidup dengan damai dan hanya mendapatkan hukuman yang tidak seberapa, sehingga televisi yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat akan berpotensi besar menimbulkan stigma tidak takut melakukan kasus hukum karena nantinya juga kita tidak akan dihukum terlalu berat, bahkan masih bisa menjadi seorang public figure. Kemudian mengenai bahwasannya ini akan menjadikan keberhasilan industri televisi dan mengenai pihak artis pasti mendapatkan rehabilitas. Apakah tim oposisi pembahasannya hanya seputar keuntungan 1-2 pihak saja mengenai hak bagi artis dan menguntungkan industri televisi tanpa memikirkan permasalahan berkelanjutan yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya mosi? Tim oposisi tidak mampu melihat ke depannya dengan menyadari bahwa masyarakat sebagai konsumen atau bahkan menjadi penggemar berpotensi untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Selanjutnya saya akan memasuki argumen saya untuk menjelaskan mengapa sebenarnya mosi ini sangat baik apabila berada di tim pemerintah. Saya akan menjelaskan bahwasannya apabila artis yang pernah terlibat kasus hukum diterima lagi ke dunia pertelevisian membawakan dampak buruk yang dominan dan lebih universal. Karena apa? Kita pertama dapat melihat dari bahwasannya masyarakat dengan beragam pemikiran seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, menghasilkan stigma bahwa apabila sang artis yang kembali dapat
merubah mereka menjadi lebih baik. Jelas dampak buruk pada pikiran masyarakat akan berakibat lebih buruk ketimbang mengkhawatirkan individu, yaitu sang artis, yang dianggap hanya melakukan kehilafan semata dan berhak menjadi lebih baik dengan memberikan kesempatan menjadi public figure kembali. Apabila sudah jelas bahkan mereka pelaku diberikan rehabilitas yang seharusnya sudah sangat cukup memberikan kondisi mereka jauh lebih baik, dan selain menjadi public figure dapat mencoba prospek pekerjaan lainnya daripada harus menimbulkan stigma berbahaya berujung menurunkan antisipasi untuk melakukan kasus hukum. Selanjutnya, kita melihat dari artis yang melakukan kasus hukum yang merugikan pihak eksternal atau bukan hanya dari dirinya saja, seperti kasus hukum pelecehan, kekerasan, dan sebagainya. Perlu kita pahami lebih lanjut bagaimana seseorang yang bahkan sudah menjadi korban harus mengetahui fakta bahwa pelaku kejahatan mereka tetap dapat hidup bahagia dari dirinya yang bisa saja membangkitkan penyakit lama mereka karena melihat pelaku di televisi bahkan masih bisa menjadi public figure. Berdasarkan status quo yang ada apabila membahas mengenai kasus hukum yang hanya melibatkan diri sendiri seperti tidak jauh dari obat-obatan, di Indonesia ada beberapa artis yang diberikan kesempatan dengan alasan semua berhak mencoba lagi atau dimaafkan. Padahal akhirnya pun sang artis melakukan kesalahan yang sama kembali. Dan dari kenyataan yang sudah sangat jelas bahwa tim pemerintah mengatasnamakan semua orang pasti melakukan kesalahan, tidak konkret untuk menjadi landasan artis tersebut kembali lagi, dan juga untuk kasus melibatkan pihak luar seperti pelecehan dan kawan-kawannya. Pelaku pelecehan diterima dengan lapang dada dan hangat kehadirannya kembali dengan fans dan dunia pertelevisian memberikan kesempatan baginya untuk tampil dengan bilang itu hanyalah masa lalu. Memang apa yang salah? Mulai dari situlah kita mampu memahami keterbatasan sudut pandang tim pemerintah yang bolak-balik memikirkan pelaku tanpa memikirkan perasaan korban-korban yang menerima kenyataan pahit pelaku tersebut masih bisa menjadi public figure, konsumsi masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk berbicara di halayak yang sangat luas cakupannya. Tentunya dari apa yang kita ketahui, penyesalan terbesar adalah memberikan kesempatan pada artis, tetapi pada kenyataannya mereka yang diharapkan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik dan sebagai media pengajaran justru malah membiarkan kesempatan itu dan melakukan kesalahan yang sama. Perlu dijelaskan kembali oleh tim oposisi mengapa sebenarnya akan lebih untung apabila hanya mengutamakan kepentingan atau seputar hak sang pelaku ketimbang perlindungan kontaminasi pemikiran yang akan berujung normalisasi hukum pada masyarakat. Apakah tim oposisi dapat memberikan solusi yang menjamin tidak akan terjadinya hal tersebut bila mosi tidak dilaksanakan? Dan mengenai kasus hukum yang melibatkan korban, bagaimana sebenarnya tim oposisi menjaga kesehatan mental korban yang harusnya melihat pelaku untuk tampil kembali kembali ke dunia televisi dan diterima sebagai public figure yang bisa dijadikan acuan bagi beberapa orang nantinya. Kami dari tim pemerintah sudah sangat jelas bertujuan bukan hanya memikirkan dampak buruk pada 1-2 pihak, tetapi keseluruhan dan masyarakat tentunya nanti akan menentukan bagaimana kualitas suatu negara. Tidak dapat dipungkiri, memang kami tim pemerintah menyadari bahwa pelaku memiliki beberapa hak, tetapi apabila tim oposisi mengatakan lagi mengenai hak pekerjaan, kita sudah mengetahui pekerjaan bukan hanya dengan kembali lagi ke televisi menjadi artis atau public figure. Maka dari itu, atas yang penjelasan konkret yang saya sampaikan, kami dari tim pemerintah sangat mendukung penyesalan terhadap perizinan artis yang sudah pernah melakukan kasus hukum tampil di televisi kembali. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan mulai menyampaikan pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Tuan juri yang terhormat, izinkan saya menyangka argumen dari Saudari Audrey yang mengatakan bahwa melalui rehabilitasi seharusnya sudah sangat cukup menjangkau kasus hukum, jadi jauh lebih baik melalui
rehabilitasi memang betul dapat memperbaiki kondisi mental dan psikis artis tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa mereka tergantung kasus hukum, maka akan muncul pandangan-pandangan buruk dari masyarakat terhadap artis itu sendiri. Hal tersebut perlu diperbaiki, perlunya mereka untuk terjun kembali ke televisi itu untuk memperbaiki image atau pandangan buruk mereka oleh masyarakat. Tidak hanya berstatus di masyarakat, kalaupun mereka dapat mencoba prospek kerja yang lainnya seperti bisnis, tetapi perlu adanya upaya untuk memperbaiki image mereka di masyarakat, yang mana hal tersebut juga nantinya akan memperlancar bisnis yang akan mereka jalani mengingat image mereka sudah kembali baik dan dapat dipercaya oleh rekan bisnis lainnya. Jika tanpa adanya perbaikan image di masyarakat, mereka juga akan mencari rekan bisnis yang dapat menunjang bisnis mereka. Saya setuju dengan argumen dari tim pembuka yang menyatakan bahwa artis yang pernah tersandung kasus hukum dapat berbandingnya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan kepada para artis yang pernah tersandung kasus hukum untuk memperbaiki image buruknya di masyarakat. Maka dari itu, kami dari tim oposisi menolak mosi tersebut. Terdapat beberapa argumen yang belum disampaikan oleh tim pembuka oposisi yang akan saya bawakan. Izinkan saya menyampaikan beberapa argumen yang mendukung bahwa artis yang pernah tersandung kasus hukum diperbolehkan tampil lagi di televisi. Itu yang pertama, mengenai manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi akal, pikiran, dan hawa nafsu. Komponen tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lainnya. Artis adalah seorang manusia yang mana mereka memiliki akal, pikiran, dan hawa nafsu. Dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti akan berbuat kesalahan. Nabi pun juga begitu, karena memang manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat muncul karena adanya hawa nafsu. Melalui akal yang dimilikinya, manusia dituntut berpikir untuk menata kehidupan ke arah yang lebih baik dan selalu menjaga keharmonisan hidup. Ketika kehidupan sudah diperolehnya, tak jarang mereka dirasuki keinginan yang lebih besar lagi. Keinginan tersebut yang terkadang membuat manusia hilang akal karena terlalu mengikuti hawa nafsunya. Dan disitulah permasalahan muncul. Artis yang tersandung kasus hukum, mereka bisa melakukan suatu kesalahan maupun tersandung permasalahan dengan pihak lain yang berujung di kasus hukum karena memang mereka memiliki hawa nafsu yang tidak bisa mereka kontrol, sehingga menimbulkan permasalahan dan terjadi pada kasus hukum. Jadi wajar saja apabila banyak artis yang tersandung kasus hukum, karena bagaimanapun artis adalah manusia biasa tidak sempurna, sama seperti manusia-manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu banyak artis yang tersandung kasus hukum dengan berbagai permasalahan. Tidak semua artis tersandung kasus hukum yang fatal apabila artis yang pernah tersandung kasus tidak di televisi, karena hampir semua yang baik yang bersifat kriminal maupun bukan. Contoh kasus hukum yang bukan bersifat kriminal yaitu kasus geprek bensu milik Ruben Enfi dan ayam geprek bensu milik Benny Sujono. Kasus tersebut berkaitan dengan kasus perebutan hak paten merek Delta Bensu. Ruben Enfi beberapa kali mengajukan gugatan tapi ditolak dan mengabulkan gugatan rekonsepsi dari PT Ayam Geprek Benny Sujono dan membuat Ruben Enfi tidak bisa menggunakan merek dagang tersebut. Dari kasus tersebut merupakan contoh artis yang tersandung kasus hukum tidak melakukan tindak kriminal. Jadi tidak semua artis tersandung kasus hukum melakukan kejahatan maupun tindak kriminal, dan bagi artis yang pernah tersandung kasus hukum ringan, mereka dirugikan apabila tidak diperbolehkan tampil lagi di televisi. Terlebih jika memang ini merupakan sumber pendapatan yang mereka miliki untuk menghidupi keluarganya, yang mana para artis pasti memiliki kebutuhan dan tanggungan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu kasus yang dialami oleh artis tidak selalu murni kesalahan dari diri artis itu sendiri, melainkan terdapat pihak lain yang terlibat. Setiap kasus hukum yang dihadapi oleh artis pasti terdapat penyebab yang mendorong artis tersebut untuk melakukan kesalahan, dan pasti terdapat pihak lain yang juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Contohnya seperti kasus yang menimpa artis Gisela, yang mana pada tahun 2020 lalu tersebar video shoot Gisela bersama dengan Nobu. Gisela mengaku video tersebut dibuat pada tahun 2017 untuk konsumsi pribadi dan tidak disebarluaskan. Tetapi ada pihak lain yang menyebarkan video tersebut yang berinisial PP dan MN. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus hukum yang dialami oleh Gisela yang melanggar undang-undang tentang pornografi tidak dilakukan oleh artis itu sendiri, melainkan ada pihak lain yang ikut terlibat, yaitu menyebarkan video shoot tersebut. Yang keempat yaitu tidak hanya artis, masyarakat umum sebenarnya juga banyak yang tersandung kasus hukum seperti narkoba, penipuan, pelecehan, dan lain-lain. Masih banyak kalangan pengedar maupun pengguna obat-obatan terlarang yang belum tertangkap dan masih berkeliaran. Hal tersebut dikarenakan ruang mereka yang masih luas. Berbeda dengan artis menjadi seorang public figure, kehidupannya selalu tersorot. Para artis juga tak sedikit yang melakukan kesalahan harus berurusan dengan hukum.
Karena memang setiap apa yang dilakukan oleh artis selalu menjadi perbincangan publik. Jadi masyarakat berpandangan bahwa seakan-akan hanya artislah yang berbuat banyak kesalahan dan memberikan contoh yang jelek. Padahal tidak hanya artis yang tersandung kasus hukum, tetapi juga banyak kalangan masyarakat biasa yang tersandung kasus hukum. Hanya saja tidak menjadi perbincangan publik. Yang kelima yaitu setiap kesalahan yang dilakukan pasti terdapat sebab dan hikmah yang dapat dipetik. Seorang artis yang pernah tersandung kasus hukum pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal tersebut. Hingga kini masih bertanya-tanya mengapa banyak kalangan artis yang terjerat kasus narkoba. Padahal yang kita ketahui harga narkoba itu cenderung mahal. Salah satu alasan yang paling umum mengapa mereka menggunakan barang terlarang tersebut adalah karena menjadi seorang artis memiliki pekerjaan yang tidak kenal waktu, dan di kalangan artis narkoba diyakini sebagai booster dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Karena setelah memakai narkoba, kelelahan sudah bisa hilang. Mereka beralasan dengan memakai barang tersebut dapat menghadirkan energi baru dan akhirnya di sana mereka menjadi kecanduan. Walaupun alasan untuk stamina tubuh, tapi jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat berbahaya bagi kesehatan. Setelah dijerat kasus hukum, pastinya terdapat hikmah yang dapat dipetik. Walaupun para artis merupakan public figure yang kerap tersorot, tetapi juga mereka manusia biasa. Sebagai masyarakat kita harus bijak dalam menanggapi kasus-kasus para artis, dan kita harus membedakan mana yang patut untuk dicontoh dan mana yang tidak patut untuk dicontoh. Artis yang tersandung kasus hukum tidak semuanya berbau kriminal dan narkoba. Apabila artis yang pernah tersandung kasus hukum tidak diperbolehkan tampil lagi di televisi, maka akan banyak artis yang merasa dirugikan. Artis-artis yang pernah tersandung kasus hukum juga memiliki prestasi yang membawanya menjadi seorang public figure dan bekerja secara profesional. Kesalahan yang mereka perbuat di luar pekerjaannya, dan mereka bisa berbuat salah karena memang mereka manusia yang berakal pikiran dan berhawa nafsu. Oleh karena itu kami sebagai tim oposisi menolak mosi tersebut. Adapun pertanyaan yang tidak saya berikan kepada pemerintah, yaitu jika para artis yang pernah tersandung kasus hukum tidak diperbolehkan untuk tampil di televisi lagi, padahal mereka memiliki bakat dan prestasi yang luar biasa, lalu siapa yang akan mengisi panggung hiburan di televisi Indonesia? Dan apakah nantinya mereka bisa dipastikan bekerja secara profesional, mengingat artis yang mengisi panggung hiburan di televisi Indonesia merupakan artis-artis senior yang berpengalaman? Oke, saya dari penutup pemerintah 2 akan memulai dalam 3, 2, 1. Sekarang saya akan menegaskan kembali mengapa sebenarnya dalam mosi yang kita perdebatkan sekarang, yaitu yang patut disesali bahwasanya telah memberikan kesempatan pada artis yang pernah terjerat kasus hukum untuk tampil lagi di televisi. Kami dari tim pemerintah menyampaikan alasan serta fakta pendukung yang lebih kuat untuk mendukung mosi ini. Mengapa sebenarnya kita mengatakan artis adalah public figure? Karena kita pahami public figure merupakan seseorang yang dikenal oleh banyak orang, tapi sebenarnya apabila kita pahami kembali bahwasanya bukan sekedar dikenal banyak orang. Kehadiran public figure ini dapat memberikan sebuah influence atau pengaruh, karena sudah pasti apa yang mereka lakukan juga menjadi konsumsi publik atau mudahnya menjadi pemberi stimulus masyarakat yang melihatnya atau menyaksikannya. Bila membahas itu semua tergantung para penonton atau penyaksi, maka tim oposisi terlihat jelas tidak berpikir panjang dan melihat kenyataan bahwasanya perlu pembatasan. Gunanya apa? Sebagai sarana untuk mengurangi resiko dampak buruk, karena kita jelas mengetahui lingkungan sekitar saja dapat dengan mudah mengaruhi, maka dari itu kita harus memberikan lingkungan yang baik kepada anak. Padahal kita tidak tahu semua anak itu akan seperti itu, tetapi tetap saja perlu dilakukan supaya pencegahan. Apa sebenarnya hubungan dengan memberikan kesempatan pada artis yang terjerat kasus hukum tetap diperbolehkan tampil di televisi? Sudah pasti juga kita mengetahui track record dari sebuah artis akan tercatat di dunia internet, di mana tidak akan menghilang. Apabila artis sebagai public figure, bahwasanya diberikan kesempatan dan jelas fakta nantinya mereka mengetahui artis tersebut memiliki jelek kriminalitas, tetapi tetap disambut dengan baik, bahkan meriah. Hal yang pasti terjadi akan menimbulkan pikiran apabila disambut dengan baik, apabila melakukan kriminal masih bisa hidup sejahtera, dan bahkan tampil di televisi dan balik lagi menjadi public figure. Berarti meskipun melakukan kriminal, seharusnya kita tetap bisa menjalani hidup kembali seperti semula. Lalu dari pola pikir itulah justru secara implisit memperbesar resiko terjadinya suatu
bertambahnya kasus-kasus hukum. Dan jelas kasus-kasus hukum dapat mempengaruhi moral sampai dengan kerusakan moral. Ditambah televisi tidak memiliki aturan usia atau batasan umur dalam menggunakannya dan rawan digunakan oleh semua kalangan. Kasus ini bukan semata-mata hanya persoalan masyarakat apabila tim oposisi membahas, jika masyarakat saja menerima, apalagi apa yang dipermasalahkan, gitu kan. Tetapi ini juga mengenai kualitas KPI dalam memilih publik figur yang berat dan layak dipertontonkan pada televisi. Apakah dari ribuan orang yang dapat ditampilkan memiliki value lebih baik, track record yang mengikuti baiknya. Penyair akan memilih orang dengan track record buruk. Di sini yang terparah adalah masyarakat yang mudah dipengaruhi dengan diperlihatkannya orang-orang dengan kasus hukum mampu menjalani hidup lagi dengan layak dan seperti biasa. Dan juga memperlihatkan bahwasanya KPI memberikan ruang juga memudahkan munculnya nominalisasi orang-orang yang terjerat hukum, tetapi tidak menjadi publik figur dan tampil di televisi kembali. Tim oposisi apakah hanya bisa membahas hak untuk bekerja dan sebagainya, padahal pekerjaan selain publik figur pun dapat dilakukan dan pastinya bisa bagi semua orang kan. Harus kita terima fakta, seorang artis merupakan publik figur yang secara sadar atau tidak sadar akan mempengaruhi pola pikir para konsumen. Apalagi seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi mengenai kemudahan akses televisi itu sendiri. Hal ini saya perkuat dengan kehadiran artis yang juga kerap kali akan dijadikan sebagai role model bagi berbagai orang atau masyarakat. Sehingga sudah semestinya untuk tampil di televisi diperlukan sosok yang setidaknya memiliki masa lalu tanpa track sebagai orang yang terjerat kasus hukum. Mengapa kasus hukum perlu kita tentukan? Karena kasus hukum bukanlah hanya kasus biasa, di mana menandakan kasus tersebut terhitung sebagai kasus yang cukup besar, hingga perlu dituliskan dalam hukum. Rupanya, dapat seperti yang telah saya sebutkan seperti narkoba, pencabulan, dan sebagainya. Kita tidak bisa menghindari fakta masyarakat yang jelas masih banyak yang awam dalam mengelola informasi ataupun yang ia konsumsi. Seperti halnya yang kita bahas di sini, bahwa tentunya dalam menjadikan artis sebagai role model adalah sebuah hak, tapi yang ditakutkan apabila seseorang sudah menjadi fanatik dapat memperparah keadaan karena berpikir apakah tokoh role model tersebut bisa melakukan hal yang normal, apakah kita harus dapat menghadapi realita yang akan terjadi dan menyerahkan semua dengan alih mempercayai masyarakat dapat memperoleh informasi secara akurat. Maka dari itu dengan memberhentikan hak artis untuk tampil di televisi setelah memiliki kasus hukum dalam hidupnya membawakan dampak yang jelas, bukan hanya untuk suatu pihak yang artis, tetapi juga memikirkan segala pihak, mulai dari masyarakat, kualitas siaran, dan sebagainya. Untuk realitas yang dapat kita bahwa adalah suatu kasus terbaru di Indonesia, di mana artis tersebut adalah pedofil, melakukan pelecehan, kemudian dipenjara, kemudian ketika dibebaskan, selain disambut dengan meriah oleh para fansnya, tapi juga di stasiun TV Indonesia mengundang ke berbagai acara televisi, kemudian mengatasnamakan bahwasanya itu adalah massa. Apakah hanya demi satu orang, demi hak pekerjaan yang sebenarnya masih banyak prospek kerja lain selain menjadi prospek kerja, dapat membayar apa yang dirasakan korban ketika melihat bahwasanya pelaku tetap bisa hidup tenang, bahagia, dan menjadi publik figur kembali. Untuk kasus hukum lainnya, artis yang melakukan narkotika kemudian rehabilitas dan mengaku telah bersih, ternyata buktinya sang artis telah melakukannya kembali. Hal ini dapat menjadi realitas bahwasanya apabila tidak diberhentikan dan terus dengan mengatasnamakan hak pekerjaan, dimaafkan sama saja seperti menormalisasi kasus-kasus hukum seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti menunjukkan tidak adanya hasil atau konsekuensi atas kasus hukum yang telah diperbuat olehnya. Mereka atau para penonton akan merasa dan tidak tertahan untuk melakukan kesalahan yang sama dengan pikiran yang tetap akan hidup dengan normal, seperti tidak melakukan apa-apa. Kami dari tim pemerintah jelas bahwasanya mampu menyampaikan alasan yang lebih konkret dengan mempertimbangkan bukan hanya kerugian dari satu pihak. Sepertinya tadi untuk realitas yang kita bawa adalah suatu kasus yang terbaru di Indonesia, di mana artis yang tadi adalah pedofil, melakukan pelecehan, kemudian mengatasnamakan bahwasanya adalah itu massa.
apakah hanya demi satu orang, demi hak pekerjaan yang sebenarnya masih banyak prospek kerjaan lainnya, menjadi prospek kerja yang dapat membayar, yang dapat dirasakan korban ketika melihat kebebasannya pelaku, tetap bisa hidup tenang, bahagia, dan menjadi publik figur kembali. Untuk kasus hukum lainnya, ini terdapat konsekuensi atas kasus hukum atau telah diperbuat olehnya. Mereka atau para penonton akan merasa dan tidak tertahan untuk melakukan kesalahan yang sama dengan pikiran yang tetap akan hidup dengan normal, seperti tidak melakukan apa-apa. Kami dari tim oposisi memperhatikan dari segi masyarakat, penilaian atau penyiaran yang berkali-kali mengundang artis atau publik figur yang padahal tidak terlalu banyak membawa informasi bermanfaat dibandingkan artis lainnya. Masyarakat sebagai konsumen, penerima informasi, jelas dengan selalu melihat seseorang atau oknum pelaku kasus hukum akan terstimulus bahwasanya apabila melakukan kasus hukum tidak terlalu berdampak buruk, yaitu masih dapat diterima di masyarakat sampai diterima untuk masuk televisi. Kami tidak hanya membahas satu pihak saja mengenai hak pekerjaan yang bahkan seharusnya tim oposisi lagi-lagi kami ingatkan pekerjaan tidak hanya ada satu saja. Bukan karena kelakuan, tetapi kita harus memahami kondisi realitas, lebih baik mengantisipasi. Maka dari itu, kami dari tim pemerintah sangat mendukung bahwasanya artis yang telah melakukan kasus-kasus hukum untuk diterima kembali di stasiun TV. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan argumen saya dan mengajukan pendapat saya dalam hitungan 3, 2, 1. Public figure atau artis di Indonesia memang tidak sedikit yang terjerat atau tersandung oleh kasus-kasus di Indonesia. Lain dari itu, public figure atau artis di Indonesia jugalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Seperti warganet lainnya, yang pastinya juga memiliki kesalahan dalam hidupnya. Mengapa kita tidak menyetujui mosi tersebut? Selain alasan yang sudah saya katakan tadi, juga artis di Indonesia memiliki berbagai jenis bakat yang memang harus dipertunjukkan atau ditampilkan. Karena tidak semua manusia mempunyai bakat yang dimiliki oleh public figure. Selain bakat, public figure atau artis mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, hal tersebutlah yang jarang dimiliki oleh orang-orang di luar sana atau warga Indonesia lainnya. Menjadi public figure atau artis tidaklah mudah. Tampil di televisi juga tidaklah mudah, tidak semua orang bisa dalam hal itu. Namun artis yang pernah tersandung kasus tetap menjalani beberapa hukuman atau rehabilitasi, karena hal tersebut memanglah sudah diperundang-undangkan. Apakah salah jika sudah selesai menjalani hukuman tetapi tetap kembali menghibur di televisi? Tentu tidak, manusia mempunyai titik hilaf yang berbeda-beda. Pastinya sama halnya dengan artis, mereka menghibur di televisi kan mempertontonkan keahlian atau bakat dari artis tersebut, bukan mempertontonkan hal buruk atau kasus lalu artis tersebut. Kita sebagai para penonton yang harus pandai-pandainya dalam memilah sikap artis tersebut. Dari kasus-kasus berat maupun ringan yang dilakukan oleh artis, ada juga artis yang di blacklist oleh pihak pertelevisian, seperti kasus Grita Agatha yang di blacklist oleh pihak TV selama 8 bulan dikarenakan kasus kesalahpahaman. Di situ Grita Agatha mengatakan bahwa saat itu adalah titik terendahnya dan mulai saat itu juga Grita Agatha jarang tampil di televisi, tetapi karena mempunyai bakat yang positif dan sangat luar biasa, dia mengembangkan bakatnya lewat YouTube-nya yang kemudian menaikkan lagi popularitasnya lagi berkat penontonnya juga. Selain itu, dari kasus-kasus narkoba yang dilakukan oleh artis yang telah menjalani proyek di televisi berhenti dikarenakan kasus tersebut karena harus menjalani masa rehabilitasi sementara. Setelah semua selesai, artis tersebut kembali ditarik ke proyek tersebut. Ya, memang karena bakat tersebut. Saya dapat menyimpulkan beberapa alasan mengapa artis tersebut dapat kembali lagi ke pertelevisian setelah tersandung kasus dan menjalani beberapa hukuman. Yang pertama, dikarenakan sudah menandatangani proyek yang sebelumnya sudah digarap. Karena terdapat kontrak kerja dalam penandatanganan tersebut. Yang kedua, permintaan dari fansnya. Semua public figure atau artis tetaplah mempunyai fans, baik buruk dari artis tersebut tetap mempunyai fans. Nah, dari permintaan atau dorongan dari fans-fans tersebut,
menjadikan artis tersebut masuk ke dunia pertelevisian kembali. Yang ketiga, sudah dikenal multitalent. Saat itulah pihak pertelevisian sudah mengecap artis tersebut mempunyai bakat yang banyak dan langka, seperti halnya Raffi Ahmad. Dahulu dia juga tersandung kasus narkoba. Karena Raffi Ahmad terkenal sangat gigih dan profesional dalam bekerja, maka ia tetap ditarik dalam dunia pertelevisian. Yang keempat, usaha dari artis tersebut. Karena masuk dunia pertelevisian juga merupakan pekerjaan. Ada pula artis yang tetap kekeh untuk berusaha supaya diterima kembali di dunia pertelevisian, seperti halnya mengikuti beberapa casting, modeling, dan iklan lainnya. Selanjutnya saya akan memberikan saran kepada tim pemerintah. Kami dari tim oposisi tetap sudah mempertimbangkan apa yang telah kita sampaikan. Tidak semua artis mempunyai sifat kriminalitas. Walaupun begitu, artis juga manusia yang pasti bisa berubah, walaupun tidak dalam waktu sebentar. Betul sekali jika orang-orang di luar sana menilai seseorang atau public figure tersebut dengan jejak masa lalunya saja. Namun tidakkah orang-orang tersebut berpikir jika masa lalulah yang akan terus mengubah pikiran kita untuk menuju kehidupan ke depannya dengan berjalannya seiring waktu. Mengenai anak-anak, orang dewasalah yang berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi apa yang anak-anak tonton. Mereka harus memantau terus anak-anak mereka yang sedang menonton televisi maupun gadget mereka masing-masing. Memilih yang patut dipertontonkan itulah tugas orang dewasa. Masyarakat memang harus tetap pandai dalam mengambil keputusan kehidupan mereka masing-masing, karena kehidupan mereka ada di tangan mereka sendiri, tidak di tangan orang lain ataupun artis tersebut. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa bakat seseorang berbeda-beda, dan artis memiliki bakat yang tidak semua orang miliki, yaitu percaya diri yang tinggi, bakat peran, bakat tarik suara, bakat komedi, bakat musisi, dan lainnya. Coba kita bayangkan jika artis di Indonesia dinilai hanya dengan jejak kasus masa lalunya dan tidak diperbolehkan kembali ke dunia pertelevisian, maka siapa yang akan menghibur masyarakat? Lain halnya dengan hiburan di sosial media. Dari itu juga kebanyakan para artislah yang sering membuat konten untuk menghibur menghibur masyarakat. Lalu apakah kita harus berdiri kita sendiri dengan cara bagaimana? Tanggapan tentang artis yang telah mengulang kembali kesalahan yang sama, memang ada juga artis yang mengulang kesalahan kedua kalinya, juga tidak sedikit. Namun hal tersebut biasanya juga tidak semuanya disebabkan oleh mereka sendiri, juga bisa dikarenakan oleh pengaruh dari keadaan, kondisi, ataupun orang lain di sekitarnya. Jikalau seperti itu, biasanya artis tersebut kalau memang mempunyai malu pasti akan mundur sendiri tanpa harus ditegaskan. KPI juga tetap bertugas dalam tugasnya. Jika ada kesalahan yang fatal untuk kedepannya, tetap akan dikenakan sanksi dengan cara memblacklist beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Sekian dari saya, terima kasih.